Lo pernah nonton film di mana ada 3 orang saling todong senjata. Tidak ada satupun yang bisa bergerak, tapi satu tarikan pelatuk aja, semuanya bisa hancur. Nah, kurang lebih kayak gitu keadaan Indonesia di tahun 1965. Ada 3 kekuatan raksasa yang saling kunci di puncak kekuasaan. Di tengah-tengah ada Soekarno, senjatanya karisma dan ideologi Nasakom. Soekarno butuh PKI untuk mengimbangi kekuatan Angkatan Darat yang kuat banget. Tapi semakin dia dekat dengan PKI, semakin panas kuping para jenderal. Dia seperti seorang juggler yang memainkan 2 bola meriam. Di sisi lain, Angkatan Darat punya musuh bebuyutan, komunisme. Trauma pemberontakan Madiun pada tahun 1948 masih sangat membekas. Puncak gesekannya saat PKI meminta izin Soekarno untuk membuat angkatan kelima, yaitu untuk mempersenjatai para buruh dan tani. Buat para jenderal, ini bukan lagi politik. Ini adalah deklarasi perang. Sementara itu, PKI di bawah DN Aidit lagi di atas angin. Mereka ngerasa didukung penuh oleh Bung Karno dan jadi semakin agresif. Terutama di pedesaan-pedesaan ya. Mereka merebut tanah-tanah milik para tuan tanah dan mendesak Soekarno untuk lebih condong ke kiri. Jadi, ayo bayangin situasinya. Soekarno penyeimbang yang dilematis, Angkatan Darat yang anti komunisme sampai ke tulang, dan PKI yang revolusioner dan makin percaya diri. Ini bukan lagi meja berkaki 3. Ini adalah 3 raksasa yang saling dorong di atas perahu yang sudah sangat sempit. Pertanyaannya bukan lagi apakah perahu ini akan terbalik, tapi kapan dan siapa yang akan mendorong terakhir. Oke, hari ini kita sudah lihat para tokoh utamanya. Kita sudah sering bahas nama-nama jenderal, tapi ada satu nama yang sering kali terlupa. Besok kita akan bahas tentang dia. Siapa dia? Tungguin terus seri G30S dan jangan lupa subscribe. Thank you, bye.